Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Dijebak menikah. Kita tak punya cara lain kecuali menjebak Yaya. Kata papi dan yang lain pun mengangguk setuju, tapi tidak dengan papa. Jangan gila kalian. Apakah harus mendapatkan putriku dengan cara seperti itu? Kata papa serius. Jika kau bertanya seperti itu, lantas dulu kau mendapatkanku dengan cara apa? Kata mama mengejek suaminya. Muka papa sudah seperti kepiting rebus. Karma, itulah kata yang pas untuk menjawab semua keadaan papa saat ini. Jika dulu dia menjebak istrinya untuk menikahinya, maka sekarang anak perempuannya mengalami hal yang sama. Baiklah, kata papa menyerah sedangkan yang lain tertawa. Tapi ingat Fer, kau hanya menjebaknya, bukan menodainya, mengerti? Kata papa serius. Tapi nanti dia akan tambah membenciku, kata Fernando memelas. Nah, yang penting dulu kau harus menjadi suaminya, soal nanti cinta itu bisa tumbuh seiring kalian bersama, kata Mami. Berselang 1 hari setelah kejadian itu, pagi ini Yaya minta izin kepada Mama dan Papa untuk pergi jalan. Entah kenapa, semenjak Fernando datang ke rumahnya dan akan melamarnya, pikirannya jadi tak menentu. Yaya datang ke resto langganannya sendiri. Dia ingin membeli jus jeruk di sana. Karena hari ini rasanya panas sekali dan tanpa Yaya sadari, ada beberapa orang yang sedang mengikutinya. Saat minuman itu datang, Yaya langsung meminumnya karena haus. Segar, kata Yaya. Namun tiba-tiba kepalanya begitu pusing. Pandangannya kabur dan akhirnya kesadaran Yaya hilang. Dia pingsan. Kemudian para orang yang mengikuti Yaya tadi membawanya ke hotel, di mana Fernando sudah menunggu. Orang suruhan Fernando hanya mengantar Yaya sampai pintu hotel. Setelahnya, Fernando menggendong Yaya di pelukannya. Maafkan aku, tapi aku tidak punya cara lain lagi untuk mendapatkanmu selain cara ini, Yaya, kata Fernando sambil terus berjalan menuju ranjang. Sesampai di ranjang, Fernando menidurkan Yaya dan menyelimutinya, lalu mengecup kening Yaya. Fernando membuka satu persatu kancing kemejanya dan membuka baju serta celananya, meninggalkan boxer saja. Lalu dia naik ke ranjang. Fernando membuka dress Yaya dan melepaskannya meninggalkan saja. Begitu menggoda bahkan iman Fernando hampir luntur dibuatnya, tapi akal sehatnya masih utuh. Dia sudah berjanji tidak akan menodai Yaya sebelum sah menjadi istrinya. Fernando memeluk Yaya dalam kondisi setengah. Dia memeluk Yaya dengan begitu erat dan sangat rapat ke tubuhnya. Membuatnya meronta-ronta, tapi dia harus menahannya, karena dia tidak ingin merusak wanita yang dia cintai. Sambil terus memeluk Yaya, Fernando beratap lurus ke depan. Pikirannya begitu bercabang-cabang. Fernando membayangkan jika nanti Yaya sadar dan melihat mereka berpelukan dalam kondisi setengah begini, pasti Yaya akan berpikir bahwa Fernando sudah merenggut, ya. Dan dia akan semakin membenci Fernando, tapi dia tidak memiliki cara lain. Fernando mengecup berkali-kali kening Yaya sebelum ikut berlabuh ke alam mimpi bersama Yaya. Jam 2 siang, Yaya terbangun. Saat dia membuka matanya, yang dia lihat adalah wajah laki-laki yang begitu familiar. Laki-laki itu memeluknya dengan begitu erat dan posesif, seperti takut kalau dia akan pergi. Dan saat Yaya menyadarkan pandangannya, mata Yaya melotot saat dia merasakan ruangan yang begitu asing di matanya. Kemudian Yaya meraba tubuhnya. Di mana bajunya? Kenapa dia tidak memakai? Dan yang lebih mengganjal, laki-laki itu juga tidak memakai. Dan saat Yaya ingat siapa laki-laki itu, air matanya jatuh begitu saja. Laki-laki itu pasti sudah... Yaya mencoba bangun, namun laki-laki itu memeluknya dengan begitu erat. Bahkan ruang geraknya saja terbatas. Mendengar tangisan serta isakan yang begitu pilu, Fernando membuka matanya. Dan tampaklah gadis yang dia cinta sedang menangis sampai terseduh-seduh. Bahkan tubuhnya sudah bergetar, menahan isak tangisnya. Hati Fernando begitu nyeri melihatnya. Sayang, kata Fernando lembut. Yaya mendongak dan menatap Fernando dengan tatapan penuh kebencian. Apakah belum cukup?
kau melakukannya dengan setiap wanita itu, hah? Kenapa kau harus aku? Juga aku bukan wanita seperti mereka. Ya bisa kau tiduri kapan saja, kata Yaya terus terisak. Fernando tak tega melihat Yaya terus menangis. Dia menghapus air mata di pipi Yaya dengan tangannya. Namun, Yaya menampar Fernando. Jangan pernah kau menyentuhku lagi, kata Yaya begitu marah dan terus meronta-ronta di pelukan Fernando. Namun apalah daya, tenaga tak sebanding dengan Fernando. Lepas, kata Yaya berteriak kencang. Fernando memeluk Yaya dengan begitu erat, membuat wajah Yaya terbedak di dadanya. Terangkat dirimu sayang, kata Fernando mengelus kepala Yaya. Yaya hanya diam di pelukan hangat Fernando. Namun, Fernando masih bisa merasakan getaran tubuhnya di situ. Pertanda dia sedang menahan isaknya. Setelah merasa Yaya cukup tenang, Fernando melonggarkan pelukannya, lalu meratap Yaya dalam, dan Yaya pun meratapnya. Kenapa Om melakukan ini padaku? Kata Yaya begitu sendu. Maaf, hanya itu saja kata yang keluar dari mulut Fernando. Setelah ini, tidak akan ada lagi yang mau menikah denganku, kata Yaya terus terisak. Aku akan bertanggung jawab. Aku akan menikahimu, kata Fernando serius. Enggak, Yaya gak mau nikah sama Om, kata Yaya yang semula begitu sendu, sekarang berubah menjadi begitu benci. Fernando hanya dia mematung. Sebegitu benci itukah Yaya terhadapnya? Sampai sudah sejauh ini dia masih menolaknya. Kenapa Yaya? Kenapa kau tidak mau menjadi istriku? Apa yang tidak aku miliki dibanding laki-laki lain? Kata Fernando emosi. Rasanya hati dia begitu sakit sekali, sehingga dia jadi terbawa emosi. Karena Yaya benci sama Om. Om suka tidur dengan banyak wanita. Yaya gak suka, kata Yaya terus terang. Jika kau mau menjadi istriku, aku akan berubah demi kamu sayang, dan demi anak kita, kata Fernando mengelus perut ternyata Yaya seolah ada anaknya di dalam sana. Enggak mungkin, kata Yaya berteriak histeris. Yaya gak mungkin hamil anak Om, kata Yaya begitu panik. Kita sudah melakukannya sayang, kata Fernando tersenyum simpul. Enggak, Om jahat. Yaya bakalan laporin Om sama polisi, kata Yaya menatap Fernando penuh kebencian. Fernando kembali memeluk Yaya yang sudah duduk di ranjang. Jika kau melaporkan pada polisi, maka semua orang akan tahu sayang, kata Fernando berbisik di telinga Yaya. Om jahat, kata Yaya terus terisak. Tenanglah sayang, nanti malam aku akan melamarmu, kata Fernando mengeratkan pelukannya. Yaya mau pulang, kata Yaya terus terisak. Fernando memutar tubuh Yaya supaya menghadapnya. Dia menghapus air mata Yaya yang terus menangis. Jangan nangis lagi, entar mama sama papa curiga, kata Fernando mendudukkan Yaya di pangkuannya, lalu memakaikan kembali dress Yaya. Yaya hanya dia melihat perlakuan Fernando terhadapnya. Seketika dia memeluk Fernando. Kenapa? Kata Fernando kaget sekaligus senang. Om harus janji sama Yaya kalau Om gak bakalan pernah doain Yaya saat sudah menjadi istri Om nanti, kata Yaya menatap Fernando. Jadi kamu mau sayang, kata Fernando bahagia. Yaya mengangguk. Yaya gak mau anak Yaya nanti lahir tanpa ayah, kata Yaya mengelus perut ratanya. Fernando tersenyum begitu lebar. Malam harinya di rumah Yaya, Fernando menepati janjinya untuk melamar Yaya. Mendengar Yaya setuju akan pernikahan mereka, semua keluarga begitu senang. Akhirnya rencana mereka berhasil. Pernikahan Fernando dan Yaya akan dilaksanakan beberapa hari ke depan. Undangan pernikahan Fernando dan Yaya sudah tersebar kepada para kolega, teman dan sahabat mereka. Tiba saat yang ditunggu. Fernando menjabat tangan papa dan mengucapkan janji suci pernikahan yang akan mengikat dirinya dan Yaya dalam suatu hubungan yang disebut dengan rumah tangga. Fernando bertanggung jawab penuh atas Yaya setelah dia mengucapkan janji itu dan sekaligus mengubah status sosial Yaya.
Air mata Yaya jatuh begitu saja tanpa permisi saat semua orang mengucapkan kata sah. Sekarang dia telah resmi menjadi istri Fernando. Tapi entahlah, dia begitu ragu dan sangat takut untuk memulai hidup baru dengan suaminya itu, yang merupakan seorang mantan playboy. Walaupun Fernando sudah berjanji kepada Yaya, tetap saja hatinya masih penuh dengan keraguan. Pesta Mekah pernikahan Fernando dan Yaya sudah usai. Pesta pernikahan mereka dimulai dari pagi sehingga jam 9 malam pestanya sudah usai. Fernando langsung membawa Yaya ke apartemennya. Karena sesuai instruksi sebelumnya, jika Fernando sudah berhasil menikahi Yaya, maka yang tinggal hanya satu cara lagi, yaitu membuat Yaya jatuh cinta pada Fernando. Dan untuk itu keluarga harus memberikan mereka banyak waktu berdua agar mereka saling mengenal. Sesampai di apartemen, Fernando memasukkan PIN beberapa saat kemudian pintu terbuka. Gelap. Itu adalah pandangan pertama yang Yaya lihat. Yaya begitu takut akan kegelapan, sehingga dia memeluk Fernando. Kenapa? Kata Fernando membalas pelukan istrinya. Yaya takut om, kata Yaya bersembunyi di pelukan hangat Fernando. Gak usah takut, kan ada aku di sini, kata Fernando memeluk Yaya. Kemudian dia menyalakan lampu di setiap ruangan. Saat semua lampu menyala, Yaya melepaskan tangannya yang membelit erat di pinggang suaminya. Sekarang dia sudah tidak takut karena lampu sudah menyala. Apa kamu sudah tidak takut? Kata Fernando menatap istrinya. Yaya menggeleng. Yaya haus, di mana dapurnya? Kata Yaya menatap suaminya. Sebelah kiri. Apakah mau kutemani? Kata Fernando sambil menunjukkan arah dapur. Gak usah, om ke kamar aja dulu. Fernando mengangguk. Selesai minum, Yaya menuju kamar. Dan saat Yaya membuka pintu kamar, Yaya begitu terpaku akan indah dan besarnya kamar Fernando. Begitu rapi dan bersih. Dan setelah menatap cukup lama, pandangannya tertuju pada ranjang di mana suaminya sedang berbaring. Dan menjadikan tangannya sebagai bantal. Yaya jadi sebal sendiri. Bagaimana bisa suaminya itu sudah tidur saja. Bahkan dia belum mandi dan berganti baju. Yaya mendekat ke ranjang lalu... Om, kata Yaya membangunkan Fernando. Fernando masih tetap memejamkan matanya. Bangun, kata Yaya menggoyangkan pelan tubuh Fernando. Kenapa? Kata Fernando menatap istrinya. Mandi dulu kek, baru tidur, kata Yaya membalas. Fernando hanya tersenyum sambil menatap istrinya itu. Dia terlalu malas merespon istrinya sekarang. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan istrinya itu. Merasa suaminya tidak merespon, Yaya menarik tangan Fernando sekuat tenaga agar Fernando segera bangun. Namun bukannya membuat Fernando bangun, malah Yaya yang jatuh menimpa tubuh suaminya itu. Fernando tergelak melihat istrinya yang terjatuh tepat di atas tubuhnya. Fernando tak menyia-nyiakan kesempatan. Dia merungkai kaki Yaya dengan salah satu kakinya. Dan setelah Yaya jatuh, Fernando segera menarik Yaya ke atas tubuhnya. Sehingga sekarang Yaya benar berada di atas tubuh Fernando. Yaya sudah seperti cicak di dinding yang menempel. Fernando memegang pinggang ramping Yaya dengan satu tangannya agar Yaya tidak jatuh, sedangkan tangan yang satunya lagi masih dia jadikan bantal untuk kepalanya. Yaya begitu takut jatuh. Posisi Fernando yang tidur di tepi ranjang, bukan di tengah ranjang, membuat Yaya begitu takut jatuh. Karena dia berada tepat di atas tubuh suaminya itu sekarang. Yaya begitu takut. Sedangkan Fernando hanya senyum-senyum. Dia begitu menikmati setiap ekspresi yang ditunjukkan istrinya itu. Om, Yaya takut jatuh, kata Yaya memohon dan begitu takut. Namun bukannya berhenti, Fernando malah memiringkan tubuhnya ke kiri, sambil memeluk Yaya dengan kedua tangannya. Yaya begitu takut, suaminya bukan menurunkannya, tapi malah membuat dia tidur di bagian paling tepi ranjang. Mungkin jika suaminya itu tidak memeluknya, maka dia akan jatuh. Yaya memeluk Fernando dengan begitu erat saking takut. Melihat itu Fernando jadi terkekeh. Ternyata menjahili orang jahil lebih menyenangkan daripada menjahili orang lain. Om, jangan gini, Yaya takut jatuh, kata Yaya memohon minta diturunkan. Fernando hanya cuek tanpa memperdulikan perkataan Yaya, malah dia kembali memejamkan matanya. Om, lepasin,
kata Yaya sebal. Seketika Fernando melepaskan tangannya. Yaya langsung memeluk Fernando dengan begitu erat. Om, kata Yaya berteriak kesal. Tadi minta dilepas, kata Fernando pura-pura bodoh, dan kembali memeluk Yaya. Om mau jatuhin Yaya dari ranjang apa? Kata Yaya menatap sinis suaminya. Lagi-lagi Fernando tergelak melihat ekspresi istrinya itu. Om jahat, kata Yaya menatap Fernando. Bersambung.